Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Akhirnya kita buat konten baru juga di salah satu film yang menurut gue bobotnya cukup kuat, Kuat ya ya. nggak sih. Dan seperti biasa gue dapet info-info film seperti ini dari Gigi. Iya. Dan sebelum kita mulai, jadi kita ini habis nonton Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Iya. Sebelum kita mulai ke plot deh, Gi, latar belakang film ini gimana? Seperti Sebenarnya sih kalau ini tuh kalau temen-temen tahu sutradara biasa. terkena kenamaan lah, Itu udah Martin Scorsese Iya. lah gitu. Dari bikin film seperti Taxi Driver gitu kan, terus pernah kita nonton juga Hugo mungkin tahun 2011, dan yang pasti yang terkenalnya khususnya karena nanti kita akan bahas itu The Departed ya, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio waktu itu. Nah, ini tuh setelah mungkin berapa tahun ya, 3 tahun dia nggak bikin film, akhirnya sekarang bikin lagi. Terakhir bikin The Irishman tahun 2019. Ini tuh sebenarnya berdasarkan novel, tapi menggambarkan mungkin ya kejadian di turning of 20th century, Ya. di mana diganti abad itu zaman dari perang sipil Amerika menuju peradaban yang baru yang kita tahu ini sekarang di Amerika. Terjadilah kasus-kasus di reservasi Osage County. Osage itu nama suku Indiannya. Jadi kan kalau di Amerika itu mungkin ya rekam jejak masa lalunya itu karena sering terjadi pertumpahan darah antara tanda kutip pendatang dengan warga lokal yaitu orang Indian. Jadi orang Indian itu tuh dimasukin di satu tempat reservasi khusus. Jadi mereka tinggal di situ, beranak pinak di situ, punya hukum juga di situ gitu. Nah, di sini tuh ceritanya Amerika juga lagi berganti dari dulunya negara-negara bagian, jadi sekarang kan jadi federasi gitu kan. Dimana akhirnya kalau teman-teman tahu sejarahnya juga kan, perang sipil itu kan perang antara utara sama selatan, akhirnya kan yang menang utara. Nah, akhirnya orang selatan yang tanda kutip enggan, mau nggak mau harus bergabung dengan federasi itu. Nah, ceritanya di sini tuh di Osage County itu ada kasus sebenarnya lebih karena ini sih ketamakan kaum kulit putih itu, padahal tanahnya orang Indian. Padahal orang Amerikanya sendiri itu pendatang. Gitu. Nah, ini mungkin sebagai catatan, ini syarat akan sejarah banget Sejarah ya. banget Mungkin sebenarnya. based on real events kali ya. Iya. Jadi dan itu yang terjadi seperti yang Gigi jelaskan tadi. Dan based on event itu muncullah si cerita ini. Gue nggak tahu ini hitungannya true story apa nggak sih? Sebenarnya mungkin nama dan tempatnya mungkin disamarkan kali ya kalau bahasa zaman sekarang, tapi ketidakadilan atas orang Indian mah mungkin sering terjadi. Udah rahasia umum lah, rahasia umum gitu. Kayak lucunya teh di sini itu kan pinternya itu mereka kayak ini tuh udah sering aja gitu, kayak kalau kejadian ini teh nggak pernah ada penyelidikan kejadian ini, jadi teh misalnya di sini tuh pengen tahu titik terang kejelasan kalau misalnya ada kejadian yang berantai gini tuh gimana sih gitu kan. Nah, di sini tuh mungkin kita mau ngeliat sudut pandangnya ya, dari sudut pandangnya tanda kutip di sini itu si tokoh utamanya ya si Leonardo DiCaprio ini gitu kan. Dan lucunya ada apa sih Leonardo DiCaprio dengan Indian? Ya nggak sih? Iya kan. Gue langsung ingetnya tadi Revenant gitu. Kawin sama orang Indian, punya anak, ini juga sama gitu. Nah, di sini juga tuh lucu gitu. Dia juga bisa dibilang jatuh cinta dengan orang Indian. Awalnya polos-polosannya cinta-cinta gitu, akhirnya karena ada satu sisi, nah ini juga hebat juga sih, ini udah kerja sama 50 tahun ya dengan Martin Scorsese. Robert De Niro itu sebagai pamannya si Leonardo DiCaprio teh kayak kalau di sini teh sosok apa ya, organized crime gitu, cuman settingnya tuh setting licik gitu, misalnya yang tampilan dari luar teh mulia, benar, perhatian, donatur gitu kan, investor gitu-gitu, cuman dia punya karakter yang manipulatif gitu. Dan di sini digambarkan dengan cukup oke ya. Dan kita udah mulai geser ke plot. Memang ini di situ digambarkan Leonardo DiCaprio sebagai karakter yang dia veteran perang gitu. Jadi perang itu dari Civil War. Terus gue mau nanya sih, kalau di setting waktu itu tuh perang apa berarti? Civil War berarti? Enggak, Civil War udah berhenti dari 1870-an udah beres. Dia kalau nggak salah dia dikirim ke dunia satu. Oh, World War I. World War I kan, iya kan. Dan itu dia ibaratnya udah survive dan dia udah nggak dia udah nggak kuat seperti dulu, dan dikasih kerjaan sama si pamannya, dan ternyata paman ini punya banyak agenda di tempat ini. Iya. Gitu. Di sini digambarkan juga dengan sangat oke bagaimana Amerikanya ini menginvasi si suku ini pelan-pelan. Kayak menggerogoti. Dan Indian itu
secara kultur juga mulai tergeser. Nah ini yang menarik sih, maksudnya mungkin teman-teman jadi bisa lihat bahwa bagaimana Amerika ini menggerogoti si Indian ini. Iya. Ya sih? Iya. Dan ya lagi-lagi ini mungkin buat teman-teman yang mungkin awam ya, gue juga mungkin awam, mungkin Gigi yang lebih banyak tahu. Si Scorsese ini menggambarkan ini dengan cukup artistik jadinya. Artistik, iya. Dan kalau balik lagi ke plot, memang di sini sebenarnya intinya nggak terlalu kompleks ya, maksudnya sebenarnya plotnya tidak terlalu kompleks sih sebenarnya ini. Jadi memang kejadian yang terjadi di era itu antara pendatang dan suku asli, cuman digambarkan dengan cukup kompleks. Jadi berlayer ya. gitu. Berlayer, ada lapisan-lapisannya. Ya. Di sini tuh organized crime-nya tuh tidak, kalau teman-teman mungkin ya tipikal film Martin Scorsese, dia kan emang terkenal bikin film-film gangster. Dia emang gangster banget ya. Kan Goodfellas, Departed gitu kan, di mana ada mall gitu kan, ada yang dari kartel menyusup ke kepolisian, kepolisian menyusup kartel, masalah-masalah trust issue gitu sering kan kalau ciri khasnya dia gitu kan. Dan terakhir paling itu kan The Irishman tentang gangster Irlandia kan. Tapi itu kan setting New York kan. Nah, di sini tuh lucunya kita dibawa ke, sebenarnya kalau teman-teman pernah tahu kayak kita tuh kayak gimana sih peradaban masuk tuh pasti punya dampak gitu. Nah itu yang mau dia tangkap sama si Martin Scorsese dengan film Killers of the Flower Moon itu tuh, bahwa sebenarnya kadang tuh di mana ada uang pasti berubah gitu di situ ya. Di mana ada perubahan peradaban pasti ada korbannya, ada harganya. Intinya gitu. Itu ada harganya itu. Dan ini mungkin kita agak jumping sedikit. Di akhir memang digambarkan bahwa ya Martin Scorsese itu di sini bertutur. Dia bertutur bahwa cerita ini ada loh di sebuah bagian dunia, ada kejadian kayak gini gitu, bahwa ada orang yang rela ibaratnya cuman ngawinin warga sekitar supaya dapat hak atas tanahnya. Nah, yang dimana di situnya ada emas hitam, yaitu oli gitu, minyak gitu kan. Dan pada masa itu kan precious banget kan. Dan membunuhnya tuh kayak apa, nggak pakai perasaan gitu ya, dar gitu doang gitu. Nah, di sini digambarkan dengan cukup puitis menurut gua. Dan nggak tahu kalau plot sih gua rasa itu ya sederhananya sih seperti itu, dan digambarkan secara visual menurut gua. Ini dari tadi gua gak tahan pengen ngomong sih. Ada unsur-unsur ini nggak sih? Ini lu setuju apa nggak? Ada unsur-unsur penggambaran visual yang dipakai di zaman dulu film bisu, tau nggak sih? Iya. Nggak sih, kayak pergerakannya, pengambilan gambarnya. Jadi kayak teman-teman, nah ini tuh kayak nonton film western sebenarnya. Iya. Gitu kan. Cuma dengan balutan organized crime-nya itu si tanda kutip gangster, ciri khasnya Scorsese. Jadi sana tuh ini kulminasi karya-karyanya dia. Dan aku sukanya kalau teman-teman pernah nonton film dia tentang perjalanan ke Tibet, ada judulnya Kundun. Dia ngambil pengambilan gambarnya kayak gitu, tapi dengan settingnya Indian gitu, ngambil prairie, ladang luas yang kita lihat bunga-bunganya gitu, terus mainin matahari terbit, matahari tenggelam. Kalau kata saya tuh di sini tuh Martin Scorsese mencurahkan semuanya, dan sampai akhirnya mungkin novelnya itu dia katanya dengernya dia sampai harus minta izin dulu sama suku adatnya, si kepala adatnya di si Osage County mau menceritakan tentang ini loh. Setelah dapat tanda kutip dapat lampu hijau, akhirnya dia dengan respectfully, dengan sangat menghormati, dia benar-benar setiap mau ada adegan yang menyangkut adat dia harus nanya gitu. Jadi di situ Martin Scorsese itu benar-benar pengen memposisikan dirinya tuh gimana sih kalau saya tuh jadi si suku Indiannya gitu. Walaupun sebenarnya dia tanda kutip dia kan jatuhnya walaupun dia keturunan Itali, ya jatuhnya yang mayoritas kan kulit putih gitu kan. Nah di sini tuh pengen ngeliat bahwa kadang itu ya greed atau rakus tante bisa mengubah manusia gitu. Nah di sini tuh lucunya sudut pandangnya dari Leonardo DiCaprio, yaitu sebagai si Ernest kan. Itu polos banget, kurang pinter. Jadi yang gampang diperdaya gitu gampang kan. Benar-benar dimanipulasi. For the sake of family gitu kan, kadang kayak gitu di situ ya mungkin itu sih ya. Akhirnya kamu benar-benar tanda kutip ya mencintai si kultur Indianya itu, akhirnya jadinya dibelokin kan. Dan ada di posisi yang jadi serba salah, serba sulit jadinya. Dan di sini kompleksitasnya terbangun dengan cukup baik menurut gua. Saya sempat nyangkanya film ini tuh bakal, kalau teman-teman nonton film Kevin Costner tahun 90 Dances with Wolves. Tapi kalau itu settingnya benar-benar perang sipil, di mana akhirnya seorang tentara konfederasi
malah gabung dengan Indian, Oh. malah ngelawan si orang kulit putih. Saya kira bakal seperti itu. Ternyata saya salah. Tapi terima kasih Martin Scorsese, jadinya ternyata tetap aja manusia mah nggak bisa berubah dengan instan gitu ya. Tetap aja dia bakal bela kaumnya sendiri. Di sini tuh filmnya tuh kayak gitu banget gitu. In your face banget lah. Lu mau gimana ya nyebutnya? Di depannya lu kayak mau ngasih empati, mau ngasih simpati ke orang tanda kutip beda ras gitu kan. Tapi di belakangnya mah tetap aja ya masih kayak gitu tuh, masih kayak gitu tuh. Iya, itu nggak bisa dipungkirin jadinya, benar. Dan apalagi sini kan civil rights movement settingnya lagi naik gitu ya. Jadi kayak di Amerika juga udah mulai terbagi kayak apa, kulit putih, terus kulit merah, kulit kuning. Kayaknya kalau kulit hitam udah paling bawah. Di sini tuh kelihatan ada kejadian-kejadian mungkin di tempat lain, negara bagian lain teh kayak dapat tersiar kabar sampai ke negara bagian dia juga, jadi biasalah kalau itu mah di sana tuh kayak gitu, jadi kayak dan jadi generalisir gitu. Dan di sini mungkin Martin Scorsese pengen menyiratkan itu ya, bahwa dan kondisi itu pun masih relate loh. Iya, setelah ratusan tahun. Iya, gitu kan. Nggak puluhan, ratusan tahun. Ratusan ya benar. Ratusan kan. Dan nggak, ya benar, itu nggak bisa dihilangin kali ya. Gitu. Jadinya apa, bitter truth kali ya. Bitter truth gitu. Walaupun di sini ya tanda kutip, ini aku Martin Scorsese for your info dia tuh calon seminari tapi nggak jadi dia teh. Di sini tuh lucunya dia menampilkan nih mak bagi kita mungkin kejadian di gereja ibadah gitu kan. Tapi sebenarnya kadang teh orang teh gitu ya, di dalamnya bisa beribadah dengan ras lain, tapi di luarnya dengan entengnya melukai orang lain gitu. Ini aku sukanya tuh, terus ironik, karakternya si Hale teh suka nyebutin apa ayat-ayat Alkitab gitu, padahal ya kelakuannya teh kebalikan dari yang itu gitu ya. Dia pengen menyampaikan itu ya. Apa sih kontradiksi di situ? Bahwa orang teh ngomong dia udah bersama Tuhan, cuman aja jahat gitu. Iya. Dan sih ini maksudnya layernya tuh banyak pisan gitu yang mau ditampilkan, makanya durasi 3,5 jam teh memang mewakili banget gitu. Ya, untuk menggambarkan itu. Gue pada saat dengar Gigi, anjing 3,5 jam mau ngomongin apaan? Cuman ternyata ya walaupun memang cukup terasa sih. Cukup terasa ya, maksudnya apa kita nonton penayangan terakhir loh, jadi benar-benar memaksakan. Iya. Aduh harus fit lah gitu. Cuman menurut gua cukup captivating sih untuk setiap scene-nya karena digambarkan dengan sangat bagus, dan ya walaupun secara plot twist nggak terlalu banyak. Nggak terlalu plot twist-nya. Cuman bertutur sih. Ini filmnya soal bertutur gitu. Iya, jadi di sini tuh aduh gemes banget sama si Ernest teh. Ernestnya gemes, pamannya juga anjing. Dan apalagi gue kalau catatan kecil sih di sini gue suka banget sama penggambaran wardrobe. Seperti biasa ya Hollywood sih. Hollywood. Gitu. Gue suka banget fashionnya pada zaman itu, gila keren. Dan itu ada akulturasi antara American dan Indian. Jadinya gitu. Ke fashionnya juga berkarakter gitu. Terus di sini kan ceritanya ada perbedaan kelas sosial gitu kan, ditampilin bahwa orang Indian juga kalau yang berada teh tampilannya teh kayak zaman dulu teh kan Great Gatsby gitu, yang pakai bandana, pakai apa, terus pergi-pergi ke klub-klub mewah. Ternyata sampai sampai ke Osage County juga gitu. Di sini bagus sih wardrobe-nya, serius lah gitu dibikin, terus kendaraan-kendaraannya gitu maksudnya. Gitu. Ya untuk kayak gitu-gitu mah Amerika. Nah, sama ya ini mah jujur kita teh kayak dalam waktu berapa ya mungkin ya 5 bulan teh dapat film semi biografi, walaupun gak bener. Ujung-ujungnya tuh film persidangan. Itu gue juga tadi mau ngomong itu. Iya. Kenapa sih gitu kayak, dan intimidatif. Cuman walaupun nggak bisa ngalahin intimidatifnya Oppenheimer ya kan. Cuman tetap aja apa sih kayak kayak gitu. Investigasi. Kayak gitu-gitunya tuh malas gitu. Dan itu tuh kaget saya. Lah, ternyata jadi film kayak gini dan banyak tiba-tiba muncul aktor yang cuma muncul sebentar-bentar doang, kaget gitu. Tapi aktor terkenal gitu ya. Atau terkenal gitu kayak si Brendan Fraser. Aduh, dan entah kaget juga tiba-tiba muncul di sini teh. Kaget gitu, gini. Terus aku teh lucunya ada dropping name juga kayak di Oppenheimer kan. Kalau yang di Oppenheimer disebut John F. Kennedy kan, nanti jadi senator yang akan jadi presiden Amerika yang terkenal. Di sini disebut J. Edgar Hoover si pemimpinnya FBI. Yang mana kalau nonton film temennya Edgar yang meranin teh si Leonardo DiCaprio. Jadi ini teh geus meta pisan filmnya teh. Iya. Kayak lu nge-mention nama orang di mana lu yang meranin teh ya si Leonardo DiCaprio juga. Ini mungkin gue jujur juga banyak yang belum mengerti. Mungkin kok teman-teman yang dengar tadi film-film yang kita mention dan nanti gue tampilin covernya dan segala macam, mungkin teman-teman bisa tonton sebagai referensi ya bahwa
apa ya, saling berkaitan Saling antara berkaitan. Ya mungkin nggak universe ya, Ya, cuman universe. kayak kekaryaan ini tuh jadi unik sih sensasinya iya, gitu. Jadi walaupun kita harus mikir, tapi teh wah ternyata di zamannya ini terus tadi ada presiden kulit kayak gitu-gitu kan, ada apalah kayak gitu, jadi kayak oh ternyata Amerika teh memang gitu. Kalau temen-temen sih aku sih ngerasanya nih mungkin karena baru fresh banget lah, ini teh settingnya teh kayak Red Dead Redemption aslinya. Jadi kayak orang teh mencoba peruntungan karena habis perang tanda kutip mulai dari nol lagi, akhirnya dia pergi ke daerah yang dia tuh nggak dikenal mungkin di situ kali ya, mencoba sukses. Kadang juga suka ngelakuin kegoblokan, kejahatan, kayak ya udah aja gitu, kayak bisa loss aja, nanti tinggal lu menebus aja dengan berdarah-darah. Nah aku pintarnya di sini tuh Martin Scorsese ngeblend semua itu gitu di sini, bahwa pengampunan teh nggak cuman lewat kayak lu berbuat baik dengan orang, ternyata kadang kalau lu berani ngomong, berani mengakui kesalahan lu teh, lu bisa gitu memulihkan dirimu. Nah di sini tuh keren sih Martin Scorsese, apa isinya dalam lah filmnya, berlayer dan deep gitu ya. Gitu kan. Itu jadi menarik sih. Ya kesimpulannya gitu sih. Dia maksudnya ini film ini setelah nggak tahu kalau lu setelah sekian lama akhirnya dapet film yang bobotnya sih. Bobotnya. Setelah Oppenheimer sih. Oppenheimer ya, iya makanya. Walaupun mungkin agak mirip sih kalau agak mirip. Iya. Cuma walaupun mungkin lebih berat Oppenheimer. Iya. Secara nilai berapa gini nih yang krusial? Ini mah ini biar jujur jadi sih, rame lagi nih. Enggak juga. Jujur sih ini kalau saya pribadi nih mohon maaf. Gak usah mohon maaf, bodo amat. Lebih sukain daripada Oppenheimer asli. Iya, gue juga loh. Gue tadi mau ngomong gitu cuman gak enak, ternyata bener. Ya bener. Lebih sukain daripada Oppenheimer. Ternyata itu ya? Iya. Jujur konflik ininya lebih dapat di sini, konflik jiwanya, kejiwaannya lebih dapat di sini asli. Kayak anjir, bisa juga. Ya kita sih nggak bisa apple to apple ya sama di Indonesia ya. Cuman kayaknya mungkin ada di negara lain kejadian masalah genosida atau pembunuhan masalah kayak gitu mungkin ada ya. Iya, termasuk di negara kita lah mungkin. Iya. Daripada melebar, langsung nilai aja coba gimana tuh berapa? Kalau aku sih jujur, saya mau 8,4 sih kalau film. Saya masih di 80 sih. Iya. Ya di 8,2 berarti kita. Istilah kepala 8 lah. Ya, segitu kalau mau 8. Suka lah pokoknya. Cuman mungkin nanti nonton berikutnya di Apple TV aja. Iya, dia ditayangkan di Apple TV ternyata. Iya. Dan itu teman-teman mungkin nggak tahu nih bakal lama apa nggak di bioskop. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak. Cuman karena mungkin sebentar lagi ada gempuran film Hollywood. Iya. Superhero lagi kan. Teman-teman bisa nonton buat wawasan juga sih, keren ya. Secara sejarah dan kulturnya juga dapat. Kulturnya dapat. Itu kurang lebih kayak gitu. Mungkin nonton kalau ada yang mau diskusi santai aja bisa komen di bawah. Apalagi teman-teman ada yang tahu tentang kebudayaan Amerika gitu kan, atau bisa share tentang event sih invasi ini gitu kan. Jangan lupa subscribe juga, thank you udah nonton. Share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.